Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dedi Irfan dan Ibu Resmi yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah rancangan pembelajaran berbasis TIK. Perkenalkan, nama saya Wirda Hayati. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan presentasi terhadap rancangan media pembelajaran interaktif yang sudah saya buat, yang dalam hal ini berupa e-modul, elektronik modul untuk mata pelajaran pemrograman web dan mobile kelas 11. E-modul ini saya rancang dengan menggunakan aplikasi Sigil, yang mana aplikasi ini berbasis website. Nah, pada aplikasi ini dalam pembuatan modul kita bisa menginputkan atau menyisipkan gambar atau image dengan extension, bisa berupa PNG, kemudian bisa berupa JPEG. Kemudian kita juga bisa memasukkan atau melakukan pengaturan terhadap halaman-halaman yang ingin kita rancang, baik itu dari segi bentuk tulisannya, kemudian dari segi pewarnaannya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa memasukkan suara berupa audio, kemudian kita juga bisa menyisipkan video. Nah, untuk e-modul yang saya rancang ini, saya membuat beberapa halaman-halaman seperti halaman cover yang saya tampilkan pada saat ini. Kemudian ada halaman penyusun, kemudian daftar isi, peta konsep, glosari atau istilah-istilah yang digunakan dalam e-modul ini. Kemudian ada halaman pendahuluan, kemudian ada halaman pembelajaran 1, latihan pilihan ganda 1, penilaian diri 1, kemudian halaman evaluasi, dan yang terakhir daftar pustaka. Untuk e-modul ini kita coba buka dari daftar isi ya. Daftar isi di sini akan menampilkan, sini perbesar sedikit. Nah, di sini ada daftar isi, yang mana daftar isi di sini bisa kita klik di penyusun, maka akan tampil seperti ini dengan judul format tabel pada halaman web. Nah, kemudian kita kembali lagi ke daftar isi, ada halaman peta konsep. Ini dia menampilkan peta konsep dari pemrograman web dan berorientasi dan perangkat bergerak. Ada beberapa materi yang bisa dipelajari, tapi pada modul ini hanya kita batasi pada pembuatan tabel. Nah, kemudian di halaman pendahuluan, di sini ada menjelaskan tentang identitas modul, kemudian kompetensi dasarnya seperti apa, deskripsi dari modul ini, kemudian petunjuk penggunaan modul, materi pembelajaran. Kemudian untuk e-modul ini saya hanya membuat atau mengisi konten dari pembelajaran ini hanya satu kegiatan pembelajaran, menimbang keterbatasan waktu. Sedangkan untuk kegiatan pembelajaran 2 dan 3 saya biarkan kosong, karena sudah saya anggap diwakili oleh konten yang ada di kegiatan pembelajaran 1. Kemudian kita coba lihat di kegiatan pembelajaran 1. Nah, di kegiatan pembelajaran 1 ada berisi tujuan,
Kemudian pada uraian materi ini dijelaskan mengenai yang pertama pengertian tabel. Di sini dijelaskan pengertian tabel itu apa, kemudian struktur elemen pembuatan tabel dalam sebuah halaman HTML atau halaman website. Kemudian dijelaskan juga cara pembuatan tabel pada HTML. Apabila skrip yang berikut ini dijalankan, maka akan menampilkan hasil seperti ini pada web browser kita. Nah, kemudian terakhir kita juga menyisipkan video bagaimana cara pembuatan tabel pada HTML. Nah, untuk video pembuatan tabel ini saya mengambil referensi dari YouTube, yaitu pada channel Sandika Gali Official. Kemudian berikutnya adalah rangkuman yang berisi tentang kesimpulan atau poin-poin penting dari uraian materi. Nah, kemudian pada halaman selanjutnya yaitu latihan pilihan ganda. Nah, di sini peserta didik bisa melatih dirinya untuk mengerjakan soal-soal untuk mengukur sejauh mana penguasaan kompetensi yang atau uraian materi yang sudah dijelaskan pada modul ini. Nah, misalkan pada soal nomor 1 saya menyisipkan juga audio di sini. Jadi pertanyaannya yang bukan merupakan teks editor untuk pemrograman website berdasarkan audio di bawah ini. Jadi peserta didik mendengarkan audionya. Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai HTML, nah setelah peserta didik selesai mendengarkan audio tersebut, maka peserta didik akan memilih option yang paling benar. Di sini kita praktikkan, misalnya kita memilih option A, maka di bawah akan tampil pesan bahwasannya jawaban siswa tadi masih salah. Kemudian siswa atau peserta didik kembali lagi membaca dan menganalisa soalnya dan memberikan jawaban yang berbeda. Contohnya kita pilih option E. Nah, ternyata option E ini adalah jawaban yang benar, maka akan muncul tulisan yang berada di bawahnya ini adalah benar dan belajar lebih giat lagi. Begitu juga untuk soal-soal selanjutnya. Soal nomor 2, nomor 3, kemudian soal nomor 4, nomor 5, seperti itu. Kemudian jika siswa sudah selesai mengerjakan soal-soal latihan pilihan ganda, kemudian di sini ada juga halaman penilaian diri. Nah, halaman penilaian diri ini tujuannya adalah untuk memberikan gambaran sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang sudah dipaparkan pada modul ini. Apabila ada di antara 5 pertanyaan berikut ini yang dijawab dengan tidak oleh siswa atau peserta didik, maka peserta didik diwajibkan untuk kembali mereview modul tersebut. Tetapi jika jawabannya iya untuk semua pertanyaan berikut ini, maka peserta didik atau siswa berhak untuk melanjutkan ke kegiatan pembelajaran berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah halaman evaluasi. Nah, pada halaman evaluasi ini merupakan kumpulan dari soal-soal latihan mulai dari kegiatan pembelajaran 1, kemudian soal latihan kegiatan pembelajaran 2, dan selanjutnya soal latihan pada kegiatan pembelajaran 3.
siswa akan mengisi atau mengerjakan soal-soal yang ada pada halaman evaluasi ini sampai selesai. Misalkan untuk soal nomor 1 jawabannya A misalkan, kemudian dilanjutkan dengan soal yang berikutnya, soal nomor 4, kemudian soal nomor 5, selanjutnya kita selesaikan misalkan soal nomor 8, kemudian soal nomor 9, nomor 10, nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kemudian setelah siswa atau peserta didik selesai mengerjakan soal evaluasi, maka dia bisa mengetahui hasil dari evaluasi tersebut dengan mengklik tombol hasil evaluasi. Nah, setelah hasil evaluasi diklik, maka dapatlah nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut. Nah, dalam hal ini kita peragakan bahwa peserta didik atau siswa belum tuntas, dan silakan untuk mengulang kembali untuk membaca kembali uraian modul tersebut. Nah, kemudian pada halaman terakhir yaitu halaman daftar pustaka, yang mana di sini saya mengambil referensi dari buku Andi Novanto tahun 2017 dengan judul Pemrograman Web, kemudian dari website Dunia Ilkom, kemudian dari website Malas Ngoding, dan Sandika Galih Channel Official. Nah, jika perancangan atau pembuatan modul modul ini telah selesai, maka kita akan simpan file perancangannya itu dalam bentuk atau dengan extension EPUB, dengan extension EPUB ya. Nah, kemudian apabila telah selesai kita simpan, maka untuk membaca modul ini bisa dilakukan pada komputer atau laptop dan juga Android. Nah, khusus untuk pengguna laptop atau komputer, maka pastikan terlebih dahulu kita sudah menginstal aplikasi Iridium. Sementara untuk pengguna Android atau perangkat handphone, maka terlebih dahulu harus menginstal aplikasi Lithium. Untuk saat ini kita praktekkan pembacaan modul ini dengan menggunakan laptop atau PC, maka kita harus membuka aplikasi Iridium. Nah, kemudian apabila sudah terinstall, maka kita buka dan kita ambil file yang sudah kita buat tadi di sini. Untuk kita import file EPUB-nya menjadi ke dalam aplikasi Iridium. Nah, ini proses importingnya, kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian ini sudah kelihatan ya. Nah, kemudian kita bisa lihat detailnya, kemudian kita baca. Nah, ini dia. Kita juga bisa melakukan setting, misalkan untuk tampilan layoutnya, misalkan kita kasih display formatnya auto, kemudian scroll mode-nya dokumen, dan simpan perubahannya. Lalu kita klik di sini daftar isi. Nah, maka tampilannya adalah seperti ini. Kita bisa lihat halaman penyusun, peta konsep, pendahuluan, glosari, dan kegiatan pembelajaran 1, kegiatan pembelajaran 2, kegiatan pembelajaran 3, evaluasi, dan daftar pustaka. Berikut saya dulukan untuk pembacaan modul ini.
Yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah mengenai tabel pada HTML. Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai HTML, ada baiknya kita mendownload dulu Demikianlah rancangan tim modul untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah ini, dan saya berharap tugas ini telah memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh dosen pembimbing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.